Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fazia dengan NIM J1B022026. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hidrologi Teknik dan Agroklimatologi yang berjudul Pengaruh Unsur Iklim dan Cuaca beserta contohnya. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas unsur iklim radiasi matahari. Radiasi matahari merupakan salah satu faktor lingkungan yang paling kritis dalam mendukung kehidupan di bumi, khususnya dalam proses fotosintesis yang memungkinkan tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan oksigen. Esensial bagi kelangsungan hidup sebagian besar organisme di planet ini. Interaksi antara radiasi matahari dan tumbuhan tidak hanyalah fundamental untuk proses biologi dasar, tetapi juga memainkan peran penting dalam ekosistem, produksi pangan, dan siklus karbon global. Contohnya, pada tanaman selada. Pada tanaman selada, perlakuan tanpa naungan menghasilkan bobot segar lebih tinggi daripada tanaman di dalam naungan. Secara visual, tampilan tanaman pada perlakuan kontrol lebih baik yang ditinjau dari tampilan kanopit tanaman yang lebih padat. Namun, karena memiliki warna daun yang hijau lebih gelap dan rasa yang lebih pahit serta tingkat kerendahannya yang rendah, maka kurang diminati oleh konsumen. Yang kedua yaitu unsur iklim temperatur udara. Suhu udara merupakan panas dinginnya suatu udara yang disebabkan oleh kombinasi kerja antara capaian proses pendinginan serta pemanasan suatu daerah dalam jumlah kadar air dan permukaan bumi. Contohnya pada tanaman kelapa sawit. Tanaman ini dapat tumbuh optimal jika kondisi curah hujan mencukupi dan merata sepanjang tahun. Kelapa sawit memerlukan kondisi curah hujan berkisaran antara 2000 sampai 2500 mm per tahun, meskipun pada kondisi curah hujan 1300 sampai 1500 mm per tahun, kelapa sawit juga tetap mampu tumbuh dengan baik dengan syarat penyebaran curah hujannya merata. Ketersediaan air atau kecukupan curah hujan sering menjadi faktor pembatas dalam pencapaian produktivitas tanaman kelapa sawit. Yang kedua, pada tanaman bawang, pengendalian suhu terjadi ketika suhu pada ruangan tidak berada pada suhu optimal untuk tumbuhan bawang merah, yaitu pada suhu 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Pengaturan suhu dilakukan oleh sensor suhu dibantu dengan adanya kipas pemanasan, kipas pendingin, dan ventilasi. Prinsip yaitu pada suhu berada di atas suhu optimal, maka kipas pendingin akan segera menyesuaikan suhu sesuai dengan suhu optimal. Contoh ketiga, pada tanaman padi. Suhu udara memegang peranan penting dalam pertumbuhan tanaman padi, dari perkecambaian benih hingga pembentukan bulir. Suhu udara mempengaruhi berbagai proses fisiologis dalam tanaman. Tanaman padi membutuhkan suhu yang optimal agar dapat melakukan fotosintesis dengan efisien dan menghasilkan biomasa yang cukup untuk pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan bulir. Namun, suhu yang terlalu rendah dapat menghambat perkecambaian benih dan pertumbuhan tanaman, sementara suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres, panas, dan kerusakan pada jaringan tanaman. Suhu yang lebih tinggi setelah fase generatif memberikan pengaruh terhadap beberapa karakter, yaitu karakter jumlah anakan total, jumlah gabah isi pemalaian, jumlah gabah hampar per malai, jumlah gabah total per malai, laju pengisian biji, presentasi gabah isi, dan bobot gabah polen. Selanjutnya, unsur iklim angin. Tanaman jeruk, iklim dan cuaca adalah penentu utama dalam pengembangan makhluk hidup, terutama bagi tanaman. Pertumbuhan tanaman akan bergantungan pada kecocokan terhadap lingkungannya. Hal ini menandakan bahwa proses maupun perubahan tanaman akan sangat bergantungan pada iklim di tempat atau di lingkungan tersebut. Dalam hal ini, peranan iklim merupakan bagian terpenting dalam menentukan hasil pertanian, di mana di samping peranan iklim terhadap pertumbuhan tanaman, terkadang iklim juga dapat memberikan dampak negatif terhadap hasil pertanian, karena perubahan-perubahan tersebut cenderung sulit untuk diprediksi, yang akhirnya berdampak pada ketidaksesuaian hasil pertanian yang diperoleh.
Yang kedua yaitu unsur cuaca angin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman jeruk siam, juga tanaman lainnya, tetapi adanya angin lebih mempengaruhi produktivitas tanamannya, seperti dalam proses pengembangbiakan generatif pada tanaman tertentu, parameter suhu dan kelembapan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu unsur iklim curah hujan. Iklim adalah faktor lingkungan yang turut mempengaruhi sistem metabolisme dan fisiologi tanaman, sehingga perubahan beberapa unsur iklim dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Perubahan iklim terjadi karena adanya perubahan variabel iklim, seperti suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang antara 50 sampai 100 tahun. Contohnya kepada tanaman cengkeh, unsur curah hujan dapat memiliki pengaruh baik dan buruk terhadap tanaman cengkeh, tergantung pada intensitas, durasi, dan pola hujan yang terjadi. Cengkeh membutuhkan kelembapan yang cukup untuk tumbuhan dengan baik. Tetapi terlalu banyak hujan dapat menyebabkan masalah seperti perkembangan penyakit, kerontokan bunga, dan bunga tidak berkembang, dan penghambatan pertumbuhan pada akar. Terus contoh yang kedua yaitu tanaman ubi kayu. Pengaruh hujan terhadap produktivitas tanaman ubi kayu di Kabupaten Malang dipengaruhi oleh intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan berpengaruh erat terhadap cadangan air yang ada di dalam tanah. Hal tersebut mendorong laju dekomposisi bahan organik dan pembentukan struktur tanaman, sehingga pementasan akar tanaman ubi kayu dapat lebih dalam dan mampu mendapatkan unsur hara lebih dalam curah hujan. Contoh yang ketiga yaitu tanaman karet. Salah satu faktor penentunya terpenuhnya ketersediaan air bagi tanaman karet adalah curah hujan dan hari hujan. Curah hujan dan hari hujan merupakan faktor iklim yang ikut mengalami penyimpangan dikarenakan perubahan iklim. Perubahan iklim dapat berdampak negatif maupun positif bagi tanaman karet di lapangan. Iklim mempunyai peranan yang penting dalam mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa curah hujan dan hari hujan secara statik berpengaruh tidak signifikan terhadap produksi. Letak di kebun PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate pada tanaman berumur 10 tahun. Hal ini diduga disebabkan faktor-faktor lain di luar curah hujan dan hari hujan yang terdapat di lingkungan tanaman karet berumur 10 tahun. Sebab tinggi rendahnya produktivitas tanaman juga dipengaruhi oleh faktor biologi tanaman, tanah, dan alam batas. Yang terakhir yaitu unsur iklim evaporasi. Mengetahui pengaruh suhu evaporasi terhadap kadar senyawa kurkumi dalam ekstra etanol kunyit. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa profil KLT dan hasil pengukuran sampel dan standar kurkumi yang dibaca menggunakan TLC, densitometer. Perhitungan kadar kurkumi menggunakan persamaan registrasi linier dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX. Contohnya pada tanaman kunyit, kadar kurkumi dalam ekstrak kunyit pada masing-masing perlakuan suhu evaporasi menunjukkan kadar kurkumi yang berbeda-beda. Kadar kurkumi dipengaruhi oleh suhu evaporasi pada saat proses ekstraksi kunyit. Semakin tinggi suhu yang digunakan dalam proses evaporasi ekstrak kunyit akan menyebabkan kadar kurkumi dalam ekstrak kunyit mengalami penurunan. Kadar kurkumi ekstrak kunyit yang paling kecil adalah perlakuan evaporasi pada suhu 70 derajat Celcius yaitu 9,8 mg atau mililiter. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.